Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika orang tua menginginkan anaknya untuk bisa bangun pagi, maka orang tua sejak awal mulai membiasakan anak mulai dengan bangun pagi, dibangunkan mulai 4:30 atau jam 5, agar dia bisa hidup mandiri, tahu apa yang dilakukannya, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya, terutama bertanggung jawab atas persiapan untuk sekolahnya. Maka penting belajar dari hal demikian. Ternyata sesuatu yang baik itu muncul dari kebiasaan yang baik pula. Maka sebenarnya juga kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang jahat juga muncul dari sebuah kebiasaan yang buruk pula. Kalau hari ini kita mendengarkan khotbah Yesus kepada para murid-Nya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Hal ini ingin mengatakan apa yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama keadaan zaman kehidupan Tuhan Yesus. Orang bisa mengasihi sesamanya, temannya, saudaranya, sebatas bagaimana orang itu berbuat kebaikan terhadap diriku, tetapi terhadap musuh lain lagi. Maka ketika melihat hal ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran yang baru dan baik kepada para murid-Nya, bahwa mengasihi sesama bukan hanya kepada mereka yang telah menjadi saudara, menjadi teman, kerabat, atau yang telah berbuat baik kepada diri kita, tetapi berbuat baik akan diuji kesungguhannya ketika seseorang bisa mencintai musuh-musuhnya, memaafkan musuh-musuhnya. Saudari-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini bukan tanpa sebab. Hal ini berangkat dari sifat belas kasih Allah kepada manusia, yang mengasihi manusia tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapa mereka. Bukankah matahari terbit untuk orang baik dan orang benar? Bukankah hujan juga turun untuk orang baik dan benar? Yang artinya adalah Allah mempunyai belas kasih kepada manusia, dan disitulah bukti bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia. Justru adalah panggilan Allah kepada manusia untuk mempunyai sifat belas kasih seperti dirinya sendiri. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Karena itu haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya," bukan sempurna dalam arti kita menyerupai Allah dalam hakikatnya,
tetapi adalah semata-mata kita mempunyai kesempurnaan sifat belas kasih yang Tuhan punya kepada pengalaman hidup kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, pengalaman masa Prapaskah adalah pengalaman secara khusus dapat kita renungkan, kita mencoba untuk sempurna seperti Allah Bapa yang di surga sempurna adanya, sempurna dalam hal belas kasih yang dilatih melalui pantang, puasa, doa, dan derma. Dan itu berarti ingin mengatakan menjadi sempurna harus melalui sebuah jalan penderitaan lebih dahulu, yaitu jalan salib, seperti Tuhan Yesus yang menderita, sengsara, dan wafat, lalu dia memperoleh kemuliaan karena ketaatannya kepada Bapa. Demikian pula pun diri kita, proses pantang, puasa, doa, dan derma adalah sebuah cara kita taat kepada Allah Bapa di surga. Semoga dengan latihan rohani yang kita lakukan di masa Prapaskah ini, dan kemudian jalan salib yang kita lalui, membuat kita semakin percaya kepada Allah dan mempunyai hati yang belas kasih kepada sesama seperti Allah yang sempurna dalam hal belas kasih.